Selamat datang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan buatan, yaitu dengan teknologi pencarian dengan menggunakan metode A star atau A bintang. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama Satria Adi Wicaksono, Muhammad Jazal Aufa, dan M. Saif Ali Khan. Saya sendiri M. Saif Ali Khan merupakan perwakilan untuk pembuatan video pada metode ini. Oke, sebelumnya terdapat dua metode dalam pencarian kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu informed search atau pencarian menggunakan informasi. Yang kedua adalah uninformed search atau tidak adanya informasi dalam pencarian tersebut. Dengan pengertian masing-masing, suatu kaidah yang merupakan metode atau prosedur yang didasarkan kepada pengalaman dan praktek, saran, trik, atau bantuan lainnya untuk membantu mempersempit, memfokuskan proses pelacakan kepada suatu tujuan tertentu. Kemudian untuk uninformed search, yaitu tidak memiliki informasi tentang jumlah langkah atau path cost dari keadaan saat ini ke tujuan. Algoritma A-star yang pertama ditemukan oleh Peter Hart, Niels Nielsen, dan Bertram Raphael pada tahun 68. A-star merupakan algoritma pencarian rute terpendek yang berasal dari perbaikan algoritma BFS dengan memodifikasi fungsi heuristiknya untuk memberikan hasil yang optimal, di mana menggabungkan fungsi heuristik dan jarak sesungguhnya. Notasi algoritma. Dalam algoritma A-star terdapat terdapat rumus, yaitu Fn sama dengan Gn plus Hn, di mana untuk Fn adalah perkiraan jalur terpendek sementara. Kemudian Gn adalah total jarak yang didapat dari vertex awal ke vertex sekarang. Kemudian Hn atau heuristic cost adalah perkiraan jarak dari vertex sekarang atau yang sedang dikunjungi ke vertex tujuan atau goalnya. Sebuah fungsi heuristik digunakan untuk membuat perkiraan seberapa jauh lintasan yang akan diambil ke vertex tujuan. Oke, kita langsung saja untuk mempraktekkan pada satu contoh kasus. Lanjut. Untuk contoh kasus kita adalah menghitung rute tercepat dari kota S menuju kota F menggunakan metode A-star pada informed search. Oke, langsung kita coba pada papan ini. Nah, pada papan ini sudah terdapat kotak, kemudian dengan S merupakan awalnya dan F untuk akhirnya. Nah, kita sekarang mencari menggunakan rumus algoritma yang seperti tadi. Dengan rumus ganti warna. Coba. Oke, dengan rumus Fn sama dengan Gn plus Hn. Oke, plus Hn ya. Nah, menggunakan rumus ini untuk pertama kita mencoba untuk menghitung pada kotak ini jarak pada kotak ini yang kita inisialisasikan menggunakan K1, kemudian K2, K3, K4. Oke, sebelumnya K1 dan K3, karena untuk ini merupakan tembok yang tidak bisa dilalui dan untuk sebelah bagian ini merupakan tahap selanjutnya. Jadi untuk tahap pertama kita menghitung K1, K2, dan K3. Oke. Nah, K1 sama dengan
GN plus HN. GN merupakan jarak S ke K1, kemudian HN merupakan K1 menuju F. Oke, bisa kita lihat tadi GN S menuju K1 merupakan 1, kemudian ditambah K1 menuju F, yaitu 1, 2, 3 ditambah 1, 2, 3, berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Untuk K1 merupakan 7, jarak ke K1. Kemudian untuk menghitung selanjutnya yaitu K2. K2 sama dengan bisa kita lihat tadi yaitu 1 jarak antara S dengan K2, kemudian jarak antara K2 dengan F yaitu 3, berarti sama dengan 4. Oke, lanjut untuk menghitung K3. Nah, K3 bisa kita hitung jarak dengan S yaitu tetap 1, kemudian menghitung jarak dengan F yaitu 1, 2 dan ditambah 1, berarti dia 3, 1 ditambah 3, K3 sama dengan 4. Oke, bisa kita lihat dengan seperti ini bahwa S untuk menuju ke K1 sama dengan 4, sama dengan 7, kemudian K2 sama dengan 4, kemudian K3 juga sama dengan 4. Berarti kita akan menelusuri tahap selanjutnya yaitu ke K2 dan K3. K2 dan K3 di mana akan muncul rute baru yang bernama K4, K5 dan K6. Dari ketiga rute maka kita akan mencari rute dengan terpendek. Sebelumnya saya akan hapus untuk yang ini, saya skip. Oke, lanjut dengan rumus yang sama seperti tadi yaitu Fn sama dengan Gn plus Hn, dimana H merupakan nilai heuristik yaitu jarak antara vertex sekarang ke tujuan. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung K4, dimana K4 dari jarak K2 merupakan 1 ditambah jarak ke F merupakan 1, 2, 3 plus 1, berarti jarak K4 ke F merupakan 4. Nah, dimana K4 sama dengan 1 plus 3 sama dengan 4. Oke, kemudian kita menghitung K5. K5 yaitu 1 ditambah 1, 2, 3. K5 sama dengan 1 ditambah 3 merupakan 4. Oke, untuk K5 sudah ketemu, K4 juga sudah ketemu dengan nilai yang sama, berarti untuk ini sudah ketemu. Dan sekarang kita mencari untuk K6. Untuk K6 1 untuk G nya 1 ditambah HN yaitu 1, 2, 3, berarti 1 ditambah 3. Untuk K6 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, dari kesimpulan untuk dari rumus kita bisa lihat K3 bisa turun ke K6 dengan kos atau biaya 4, dan K2
turun ke K4 dan K5 dengan biaya yang sama, yaitu 4. Oke, dari semua biaya yang sama maka kita hitung rute selanjutnya. Rute selanjutnya merupakan K7 dan K7, K8 dan K9. Oke, sebelumnya saya akan membersihkan lagi untuk pinggir-pinggirannya seperti tadi saya skip. Oke, lanjut kali ini kita akan menghitung K7, K8 dan K9 dengan rumus yang sama. Untuk menghitung K7 terlebih dahulu, K7 jarak dari K5 ke K7 yaitu 1, kemudian K7 ke F atau finish yaitu 1, 2, 3 dan 4. Oke, berarti untuk K7 sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian kita cari untuk K8. Dari jarak K5 1 ditambah 1, 2, 3. Berarti untuk K8 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Oke, lanjut ke K9. Jarak K6 ke K9 1, kemudian K9 ke F 1, 2. Jadi untuk K9 sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. Oke, kita lihat untuk node-nya atau anaknya dari K4. Nah, K4 menuju K7 memiliki jarak 5. Kemudian K5 untuk menuju K7 sama, yaitu 5. Kemudian K5 memiliki node lagi yaitu K8, yaitu dengan biaya 4. Namun terdapat K6 yang memiliki node K9 dimana biayanya adalah 3. Oke, dari K9, dari ketiga kotak K6, K5 dan K4, yang paling murah adalah K9. Maka kita teruskan untuk K9 menjadi K10 dan K11. Oke, seperti biasa saya hapus dulu untuk pinggir-pinggirannya. Oke, lanjut, kita sekarang menghitung K10 dan K11. Oke, siap, masuk seperti ini. K10 sama dengan jarak dari K9 merupakan 1, kemudian jarak K10 dengan F 1, 2, 3. Berarti dia memiliki jarak 1 plus 3 sama dengan 4. Kemudian untuk K11 yaitu jarak dari K9 1, berarti 1 ditambah jarak K11 dengan F 1 plus 1, 2, berarti memiliki jarak 3. Oke, bisa kita simpulkan bahwa K9 memiliki node K10 dan K11 dimana dengan biaya masing-masing 4 dan 3. Tentu kita akan memilih biaya 3, jadi kita akan meneruskan di sini, dan K11 menuju F menjadi biaya 1. Jadi untuk kesimpulannya untuk dari S menuju
S menuju F, kita menggunakan jalan K1, maksud saya K3, kemudian pergi ke K6, kemudian K9, K11, dan terakhir ke F. Dan inilah salah satu metode menggunakan A-star. Oke, cukup untuk prakteknya. Saya kembalikan untuk papannya, dan terima kasih telah memperhatikan video saya.